Bapak dan saudara jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali pertemuan ini dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan mengucap alhamdulillah di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama beribadah, melaksanakan perintahnya, menghilangkan kebodohan, mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dan mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan ini kita masih membahas isi daripada kitab Ihya Ulumuddin tentang Fadilatut Ta'lim, yakni keutamaan mengajar, pengajaran, dan belajar. Di antaranya paragraf yang belum diselesaikan adalah kata seorang ulama bernama Hasan Basri. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, laulal ulama lasoron nasu mislal bahaim. Jika tidak ada ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti hewan. Itu kata Syekh Hasan Basri, pelopor dari pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang inisiatornya, yang kemudian diteruskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pernyataan beliau ini sangat tepat. Bukan hadis, tapi kesimpulan dari sebuah pandangan beliau terhadap hadis. Jadi dunia ini bahkan akan hancur jika tidak diurus oleh 3 orang. 4 ya. Agama hancur, dunia hancur. Yang pertama adalah ilmunya ulama. Yang keduanya diantaranya adalah adilnya pemimpin. Yang ketiganya adalah dermawannya orang kaya. Dan yang keempatnya adalah doanya orang-orang fakir. Artinya ulama di sini berperan, berdirinya negara juga diantaranya adalah peran ulama. Maka orang yang nggak ngaji, mana mungkin akan kenal halal haram, dan yang menyampaikan pengajian adalah ulama. Ya kan begitu kan ya? Iya. Coba deh kehidupan sekarang, Pak. Bapak mengamati nggak? Bebasnya kita mengakses informasi, itu kalau tidak disensor, tidak difilter oleh iman, ya udah sebebas-bebasnya. Konten atau apa ya namanya disebutnya, ya konten ya, itu udah sekarang tuh Pak, nggak ada tedeng aling-aling. Konten mempertontonkan kemaluan tuh ada kan ya? Iya, ada. Sehingga bisa terjadi yang namanya berzina itu kan hal atau kebiasaan yang dilakukan oleh hewan. Kalau manusia kan pasti nikah. Yang gak nikah namanya hewan. Hewan mah kadang ibunya sendiri jadi dinaikin ya. Ya kambing udah punya anak, anaknya udah besar, ibunya digagai. Dan nggak ada resiko bagi mereka. Tetap halal kita memakan dagingnya tuh halal. Jangan gara-gara wah kambingnya berzina haram. Enggak, tetap halal. Namanya kambing. Itu artinya kalau tidak ulama membimbing, memberikan informasi, menasihati yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, itu akan seperti binatang. Tinggal informasi ini membuat kita bagaimana, tidak sekedar informasi. Kalau ngaji tuh, oh iya ya berarti kita tidak boleh terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Kalau terjerumus,
ya kita tidak lebih mulia dari hewan, bahkan balhum adol, lebih sesat daripada hewan. Karena hewan yang seperti itu tidak punya perasaan dan tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya akal. Kalau manusia punya hati, punya akal, nggak digunakan, ya lebih hina dari hewan. Waqala Ikrimah, berkata seorang sahabat bernama Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Bapaknya musuh Nabi, anaknya sahabat Nabi. Kayak ini juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seorang sahabat Nabi, punya bapak Abdullah bin Salul, seorang munafik. Makanya kan ada ayat mana bunyinya? Yakhrujul hayya minal mayyit wa yahdil mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, yang ayat itu. Jadi kematian bisa menumbuhkan kehidupan, kehidupan bisa menumbuhkan kematian. Maknanya dari orang jahiliyah bisa lahir orang alim, dari orang alim bisa lahir orang jahil. Dari orang tidak takwa bisa lahir orang takwa, dari orang takwa juga bisa lahir orang yang tidak bertakwa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Sehingga Allah punya hak prerogatif, punya hak untuk membolak-balikan hati kita. Bagi orang yang memintanya, ya dipenuhi oleh Allah. Bagi orang yang tidak memintanya, sealim apapun, akan jadi tidak akan lahir dari mereka orang-orang yang baik. Yang minta saja belum tentu diberi, apalagi yang tidak minta. Dikembalikan kepada hak Allah. Nah, maka oleh karena itu Ikrimah ini anaknya musuh Nabi tapi jadi sahabat Nabi. Kata Ikrimah, inna lihadzal ilmi samanan qila wa ma huwa qala antadahu fi man yuhsinu hamalahu wa la yudhi'uhu. Sesungguhnya kata beliau, ilmu itu samanan, harga. Ilmu itu harga. Harga itu yang nggak kelihatan, Pak, bukan uang, bisa juga disebut berharga. Maka kata seseorang, ditanyalah dia, apa itu katanya? Ya jika kita menyanyiakan, maka harga itu akan diambil alih oleh orang lain, dan orang lain akan menyanyiakan kita kalau segera tidak diambil. Itu kalimat mengandung sastra ya. Lalu seorang tabi'in berkata, waqala Yahya bin Mu'adz. Ini sepertinya saya menduga putranya Mu'adz bin Jabal. Yahya bin Mu'adz. Kata beliau, al ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin abaihim wa ummahatihim. Ulama itu, kata beliau, adalah orang yang paling penyayang kepada umat Nabi Muhammad daripada bapak dan ibu mereka. Ibu mereka sayang pada anaknya, bapak mereka juga sayang pada anaknya, tapi ulama lebih sayang pada mereka. Itu kata seorang ulama, seorang tabi'in bernama Yahya bin Mu'adz. Kila, ditanya, dikatakan, wa kaifa dzalik? Bisanya seperti itu, kenapa demikian? Bukankah kita tahu bapak lebih sayang, ibu lebih sayang daripada ulama? Buktinya, yang setiap hari memberikan makan, memberikan ongkos, jajan, bapak ibunya, orang tuanya. Ulama enggak mikirin jajan anak orang lain. Oh bisa demikian? Ola, kemudian dia menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wa hum yahfadunahum min naril akhirah. Karena bapak mereka, ibu mereka, orang tua mereka itu hanya dapat menjaga mereka dari api dunia, tetapi para ulama itu mampu menjaga mereka dari api akhirat, dari neraka. Ya syukur kalau punya orang tua ya merangkap guru, dan ini yang diharapkan Pak oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa kita jadi orang tua itu merangkap guru. Yang paling rugi
urusan alif jabar a atau alif fathah, artinya masih tahap awal membaca, diserahkan kepada orang lain. Tuh, kita tidak banyak dapat keuntungan tuh. Kalau masih a, ba, ta, sa, ja sampai bisa langsung ke Al-Qur'an, usahakan kita sebagai orang tua. Tuh, nanti luar biasa investasinya. Ya memang ada nilainya, namanya kita orang nggak bisa, masa diajar oleh kita, diserahkan kepada ustadz, lebih apa disebutnya, lebih fasih atau lebih meyakinkan, ya bagus. Tapi dengan informasi ini hendaknya kita ya jangan diam di tempat, terus memperbaiki bacaan, memperbaiki kemampuan terutama Al-Qur'an awal. Biar nanti anak-anak kita yang punya investasi di mana mereka bisa baca, bisa sholat itu akibat atau dipengaruhi oleh didikan orang tuanya langsung. Ya. Nah, orang tua yang tidak mendidik mereka itu disebutnya secara umum adalah hanya bisa menjaga mereka dari api dunia. Api dunia itu apa? Ya maknanya bukan yang di kompor, bukan yang dikorek api. Api dunia itu maknanya adalah kesengsaraan, tidak makan, tidak bisa kerja, jadi pengangguran, itu api dunia. Ya, kesedihan. Dijaga oleh orang tua, disekolahkan, dididik, dititipkan, ya dikursuskan, biar nanti bisa bekerja menghasilkan uang, biar enggak jadi orang yang sengsara. Itu orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya kebanyakan seperti itu. Bahkan banyak yang lupa. Saya kan ngajar di SMA, Pak. Mereka kebanyakan tuh bagaimana supaya anaknya bisa setelah lulus SMA ya masuk kemana gitu. Itu sangat dinomor satukan. Sementara mereka abai atau kurang perhatian kemampuan anak-anaknya terhadap baca Al-Quran dan kemampuan sholatnya. Sehingga benar kata seorang ulama ini, Yahya bin Mu'ad, bahwa ulama lebih sayang memperhatikan, benar-benar memperhatikan. Orang saya yang bukan ulama saja sangat memperhatikan, apalagi yang ulama. Ya Allah, kasihan banget nih, orang tuanya meninggal, Pak, kuliah aja nggak bisa. Saya menyaksikan itu, baca kuliah aja nggak bisa. Kuliah ayyuhal kafirun. Kan ada ujian praktek setiap kelas 12 mau lulus itu. Di antaranya ujian ya praktek sholat, praktek baca Quran yang diundi ayatnya kira-kira nggak dibaca di awal gitu. Nah yang ketiganya di antaranya adalah hafalan surat pendek. Ternyata ketika dapat kuliah nggak bisa. Heran nggak pada orang Islam seperti itu? Kemana saja nih orang? Kebetulan orang tuanya meninggal. Saya datang, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kata orang di luar sana, ya gurunya aja nggak bisa ngedidik. Bukan saatnya di SMA belajar Al-Quran, apalagi gurunya berbeda antara kelas sebelumnya dengan kelas sesudahnya. Kalau kurikulum di SMA itu masuk kepada pemahaman dan analisa, bukan lagi membaca, mempraktekkan, mempresentasikan, menyimpulkan, itu di SMA tuh. Kalau memahami, membaca, menyebutkan tuh di SD sampai SMP. Ya, mampu membaca, itu di SD harusnya. Dan saya yakin belajar Iqra tuh yang serius, nggak nyampe 6 bulan. Belajar Iqra tuh Pak, nggak nyampe 6 bulan, yang serius. Kenapa setahun nggak hatam-hatam? Ya karena banyak nggak masuknya. Udah masih kelas 3 saja udah banyak lesnya. Akhirnya apa? Ya kelas 5 aja udah pengen keluar aja ngaji. Kata ibunya, udah kalau nggak suka ngaji, udah malas ngaji, udah keluar aja lah. Udah sekolah aja yang benar, kursus yang benar. Akhirnya kan begitu. Dunianya dipikirkan tapi akhiratnya terlantar. Itu seperti itu. Jadi bagaimana nasibnya di akhirat itu kurang dipikirkan karena memang informasinya minim mereka itu.
Nah, jadi kalau bisa kita ini sebagai orang tua jangan sampai menyerahkan kemampuan baca anak kepada orang lain. Yuk, semampu kita dikenalkan. Ketika anak diajarkan baca bismillah lalu mereka bisa, itu terus mengalir pahala bismillahnya mereka itu pada kita yang mengajarkan. Terlebih kepada orang tuanya yang menafkahi, yang menyayangi saat mereka sakit, memberikan pakaian saat mereka telanjang dan lain-lain. Jadi lengkap jadinya orang tua tuh ya, sebagai guru juga sebagai orang tua. Selanjutnya dikatakan wakilah, kalau wakilah ini ya katanya, gitu. Tapi katanya para ulama tuh Pak, sesuatu yang baik nggak bakal terjadi kalau tidak baik disampaikan, apalagi sekaliber Imam Al-Ghazali. Awalul ilmi as-sumtu, summal istima'u, summal hifdu, summal ilmu, summa nasyarahu. Ya, awalnya kita dapat ilmu itu, awalnya kita dapat pengetahuan, dimulai dari diam. Diam itu maksudnya begini Pak, kalau ngaji, kalau belajar jangan sok pinter. Ya, kalau belajar pada seseorang jangan sok pinter. Kalau sok pinter nggak bakal dapet. Iya. Ustaz, coba dong tes bacaan saya. Ya, bener ya Pak ya. Tes, tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas, nggak apa namanya murni, bener-bener pengen diketahui kesalahannya. Tapi pengen di apa? Dinilai benar dengan secara terpaksa, memaksa guru untuk menilai benar. Itu yang sudah bisa. Yang belum bisa ya jangan sampai menonjolkan kebisaannya di depan gurunya sehingga nanti nggak dapat ilmu. Jadi maksudnya diam itu jangan banyak bicara kalau belajar. Kalau bertanya ya wajar, namanya bertanya. Bertanya itu adalah tandanya orang yang cinta ilmu. Jadi orang yang cinta ilmu itu biasanya tandanya ya nulis, kemudian membandingkan, lalu membuat pertanyaan. Ya, itu yang bagus seperti itu. Jadi bertanya atas ketidakpemahaman, atas kebingungan karena ada informasi yang didapat dari pengajar lain tidak sama dengan yang diajarkan saat itu. Jadi sumtu, awalnya dapat ilmu itu sumtu. Sumal istima'u, kemudian setelah itu mendengarkan. Tidak ngobrol, tidak main HP, apalagi di depan orang ahli hikmah, di depan ulama-ulama sufi. Sumal hifdzu, kemudian setelah mendengarkan yang didapat dijaga, dipertahankan di dalam hati. Kalau guru kami di Ciasem mengistilahkan gini, dipegang ilmunya, diwadahin, jangan sampai kececer. Udah habis ngaji dari sini, kececer di jalan. Jadi ilmunya nggak dapet. Boro-boro mau diamalin, kececer di jalan, jadinya nggak diamalin. Orang nggak tahu apa yang mau diamalin. Tuh, kadang begitu. Setelah itu, setelah dijaga nih cara menjaganya banyak Pak. Cara menjaga tuh dengan catatan kalau Imam Syafi'i. Ikat tuh ilmu dengan mencatat. Ada lagi yang lebih halus lagi, lebih suci lagi, yaitu dengan wudhu. Berwudhu itu dapat mengikat ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan kesucian dari hadas juga cahaya. Maka cahaya dengan cahaya itu nyambung. Maka orang yang daimul wudhu biasanya lebih cerdas daripada orang yang gampang hadas. Ya, maka para santri dulu kalau mesantren, santri dulu tapi nggak tahu santri sekarang masih ngamalin ilmu itu seperti itu tidak. Apalagi kalau ada kabar gembira dari para kiai, kalau pengen ketemu Nabi Khidir, rajin puasa, jadi santri makan mulu, malam bangun. Nah yang ketiganya daimul wudhu, pada semangat tuh.
Ya walau alam ada yang ketemu apa enggak. Ya. Tapi di antaranya banyak yang menunjukkan kecerdasan santri lebih supranatural atau lebih spektakuler daripada kecerdasan orang-orang yang di akademisi. Contoh misalnya Gus Baha. Ya, kan kecerdasannya luar biasa, Pak. Itu yang terlihat di media tuh, Pak. Yang nggak terlihat di media banyak. Bahkan mereka banyak yang menyembunyikan. Seperti gurunya Pak Kiai Jazuli, Pak. Abah Dimyati Rois itu. Itu ternyata beliau punya kemampuan berbahasa 5. Padahal nggak kuliah, nggak apa. Belanda lancar, Inggris lancar. Gus Dur termasuk. Ya, itu yang populernya ke mereka memang karena media. Yang tidak diliput media banyak. Dan saya juga pernah menyaksikan guru-guru saya di antara di pesantren di Jawa Timur itu. Ada yang seperti itu. Tamat SD saja tidak, tapi disebutnya kamus berjalan oleh santri itu. Karena ditanya apa aja bisa, terutama bahasa-bahasa kontemporer. Ya. Bahasa-bahasa apa disebutnya tuh? Bahasa-bahasa sekarang lah. Yang intelektual, berbau intelektual itu mereka bisa. Nah seperti itu. Itu diantaranya adalah karena daimul wudu, mau melanggengkan wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, begitu Pak. Jadi bisa seperti itu. Ada yang bisa? Susah ya, susah Pak. Kalau nggak mau dimulai ya susah. Tapi kalau udah biasa sih ya nggak susah nggak apa. Kalau pengen kentut tuh biasanya pengen buang air besar, ya. Ya kalau pengen kentut ya keluarin. Habis itu habis dari kamar kecil wudu. Kalau bersentuhan, nah kalau bersentuhan khilafiyah. Kalau khilafiyah, kalau bukan untuk sholat dianggap nggak batal. Kalau untuk sholat menurut madzhab Syafi'i batal ya. Jadi kalau bersentuhan dianggap nggak batal Pak. Kalau untuk daimul wudu, ya itu biasanya ada ijazahnya. Ijazah tuh ya ada ijazah kubro, ada ijazah sugro, artinya mandiri. Ada yang mempertanggungjawabkan begitu ya. Lalu setelah itu summa nasyarahu, setelah itu menyebarkannya. Jadi tahapan ilmu tuh begitu tuh. Pertama diam, kedua mendengar, ketiga menjaga, keempatnya mengetahui jadi ilmu, nah kelimanya adalah menyebarkan sebagai tanggung jawab dari orang yang punya ilmu, kewajiban dari para ulama dan orang-orang yang punya ilmu. Wakila dikatakan alim ilmaka man yajhal, ajarkan ilmumu pada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu maksudnya orang yang nggak paham. Kalau pada orang yang paham ya nggak usah diajarkan, buang-buang waktu. Wa ta'allam mimman ya'lam ma tajhal, dan belajarlah pada orang yang ngerti, orang yang tahu ya apa yang kamu tidak tahu. Belajar pada orang yang tahu. Kalau belajar pada orang yang tahu, masa belajar pada orang yang bodoh? Gak mungkin dapat ilmu. Kalau belajar pada orang yang punya ilmu. Kalau zikir, kalau apa disebutnya baca ratib atau baca maulid, ya ikut sama orang-orang yang suaranya enak. Tapi kalau ngaji, ya sama orang yang punya ilmu. Maksud saya gini Pak, contohnya Pak. Pernyataan ini kadang susah dicerna ya, atau salah persepsi. Misalnya, katakanlah Bapak mengulamakan atau menganggap Ahmad itu adalah ulama panutan. Ya, misalnya tuh ya. Misalnya Bapak menganggap si Ahmad itu, Kiai Ahmad itu adalah ulama panutan Bapak. Padahal menurut kriteria orang alim, dia tuh bukan alim. Hanya soleh.
Bedakan antara alim dan soleh. Bedakan ya, harus bisa mampu membedakan. Alim itu apa, soleh itu apa. Soleh itu abid maksudnya. Kalau soleh, abid itu ahli ibadah. Tapi untuk teori ilmu, halal haram, debat, kemudian hujah, nggak bisa. Paling jawabannya gini, udahlah, rewel amat, kayak gitu. Paling begitu. Itu tandanya orang nggak berilmu, tuh, Pak. Biasanya ada yang seperti itu yang ditokohkan oleh seseorang. Lalu misalnya begini, ini pernyataan saya tadi ya. Misalnya Kiai Ahmad ini kalau mau sholat misalnya, setelah komat nih, maju jadi imam, lalu dia katakan, as-sholata jami'at rahimakumullah. Begitu ya, misalnya nih. Lalu kita semua meyakini bahwa ajaran Islam itu yang benar, yang dari Nabi, kalau mau sholat fardu, kalau jadi imam baca as-sholata jami'ata rahimakumullah. Sementara ulama yang bernama Thohir misalnya mengatakan, ini ulama beneran nih, ya ulama beneran, ulama ilmu maksudnya. As-sholatu jami'ah itu adalah kalimat yang dibaca kalau mau mendirikan sholat sunnah yang sunnahnya berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa. Kalau mau sholat fardu bukan itu yang diucapkan, tapi iqomat. Iqomat, Pak, kalau buat sholat fardu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bacaan yang disunahkan kalau mau sholat fardu berjamaah. Sendirian juga disunahkan iqomat. Nah, karena Bapak sudah terlanjur mengidolakan ulama tadi yang pertama Ahmad, sehingga mengatakan ini salah. Sering pernah nggak ngalamin seperti ini terjadi? Ya, seperti ini maksudnya. Itu contoh yang saya ingat maksudnya, Pak. Kalau contoh sih banyak tentunya ya. Ini belum bicara halal haram. Kalau bicara halal haram lebih ekstrim lagi. Ini bicara disebutnya benar apa tidak, tapi tidak mengandung resiko haram, dosa, atau nggak ada. Pengaruhnya hanya ingin menunjukkan bahwa ulama yang kedua menjawab dengan ilmu, kalau ulama yang pertama karena berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dari orang-orang sebelumnya. Jadi begitu, ya. Maka kata Imam Ghazali, belajarlah pada orang yang apa? Orang berilmu. Dia tuh berilmu enggak dalam bab ini. Jadi ilmu itu ada bab-babnya. Dalam bab ini kadang dia tidak berilmu, dalam bab ini berilmu. Ya, harus jelas. Tidak disebut bodoh semua, tidak disebut pintar semua. Kadang di bab ini pintar, di bab lain bodoh. Begitu juga ulama yang lainnya. Makanya taklid itu ya sepanjang kita tidak tahu. Kalau kita tahu ya nggak boleh taklid. Kalau kita sudah tahu jelas diyakini tidak boleh taklid. Tapi kalau kita ragu ya mendingan taklid kepada ulama yang sudah jelas-jelas ulama. Begitu ya. Dan dalam urusan ini juga dicontohkan oleh para ulama kita, Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kamu nggak boleh taklid sama saya. Begitu juga Imam Syafi'i kepada Imam Malik, begitu sudah diketahui kemampuan ilmunya, tidak taklid lagi. Nah, seperti itu. Wa qala Mu'ad bin Jabal. Nah, sekarang Mu'ad bin Jabalnya berkata, Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Nabi yang pernah diutus ke Yaman untuk menjadi qadhi, menjadi hakim di sana dan mengajak para umat di sana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Kata Mu'ad bin Jabal dalam hal pengajaran ini, fit ta'lim wa ta'allum, dalam hal belajar dan mengajar,
Wa ra'aituhu aidon marfu'an, dan saya juga, kata Imam Ghazali, melihat bahwa hadis ini hadis marfu. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun. Perhatikan, Pak. Belajarlah ilmu, pelajari ilmu, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya belajarmu pada ilmu lillahi, karena Allah, itu khasyatun, menjadi khasyah, pertanda bahwa kita adalah orang yang takut pada Allah. Orang yang mau ngaji itu tandanya takwa. Orang yang mau ngaji itu tandanya khosyah. Khosyah itu takut. Itu yang pertama. Wa talabahu ibadah. Mencarinya adalah merupakan bagian ibadah. Jadi ibadah jenisnya banyak. Ada sodakoh, ada zikir, ada tilawah, ya, atau tadarus, ada itikaf. Yang levelnya lebih mahal lagi, haji, itu ibadah. Umroh. Dan ternyata mencari ilmu itu termasuk ibadah. Wa mudarosatahu tasbih. Mutola'ah, deres, atau belajar, mengulang pelajaran, itu termasuknya tasbih. Jadi tasbih itu ternyata tidak harus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngotak-ngatik kitab nih pagi ini nih. Dalilnya mana ya? Sini kok nggak ada. Tuh tasbih, maksudnya termasuk tasbih. Bernilai, berpahala, tasbih. Makanya ada orang bertanya atau ada pernyataan, ulama dengan itu ibad, ya, ulama dengan ibad utama mana? Ya utama ulama. Walaupun ibadahnya misalnya banyakan ibad, sholat duhanya banyakan ibad, tapi tetap unggul ulama, karena ulama punya nilai plus, yaitu manfaat. Bapak sholat banyak, manfaatnya buat siapa? Diri sendiri. Putus enggak kalau Bapak udah enggak sholat? Putus kan? Tapi kalau ngajar, orang yang diajar itu terus menerus estafet, ngajar lagi, sehingga berturun-temurun, tidak ada henti sampai hari kiamat. Orang yang pertama mengajarkan ilmu itu dapat terus. Nah, begitu. Termasuk orang yang menyupportnya, yang mendukungnya. Ya, kita makanya kalau mau tolong menolong ya dalam hal takwa. Makanya Allah mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wal bahsa, ya, karena fa inna ta'allumahu wal bahsa anhu jihad. Memberikan motivasi tentang ilmu itu jihad. Ayo ngaji yuk, itu jihad. Maksud jihad, Pak. Mendirikan madrasah, jihad. Mendirikan pesantren, jihad. Jihadnya ulama tuh ya seperti itu. Jihadnya ulama tuh nulis, terus mendirikan pesantren, mendirikan majlis-majlis taklim, itu jihad nilainya. Wa ta'limahu malayu ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah shadaqah. Jadi kalau begitu shadaqahnya ulama lebih banyak, apalagi ulamanya nyiapin air, nyiapin kue, lebih itu, Pak. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada. Tapi herannya banyak juga yang nggak datang. Saya kan tiap hari Minggu, tiap hari Ahad ngaji nih, Pak Kiai Jazuli jam 9. Pak Kiainya yang beli itu kuehnya, air mineralnya juga dari beliau, kita tinggal datang saja. Sekarang sudah mulai habis jamaahnya, kepada datang. Ya, mungkin karena waktu kali ya, waktu yang kurang tepat. Karena waktu hari Ahad itu waktu yang mahal buat orang Jakarta. Tarik-menarik, buat arisan, buat RT, buat refreshing, ya, traveling, dan lain-lain. Mudah-mudahan aja bukan karena malas. Ya buktinya di sini banyak. Berarti kan karena dekat.
Ah, yang dekat saja ada yang nggak hadir ya. Ternyata bukan karena dekat, Pak, karena iman aslinya. Iya, karena iman. Kalau nggak karena iman, ya jangankan jauh, dekat aja nggak datang. Tuh begitu. Mengajarkannya sodako. Kalau bapak-bapak atau suami nyari nafkah sodako. Makanannya, nasinya disuapin anak tuh sodako. Yang nyari nafkah sodako. Makanya kalau anak istrinya gembul-gembul tuh pahalanya besar suaminya. Iya, karena sodakonya ditasarufkan sangat banyak. Ya. Nah, begitu. Terus, nah ini saya lupa nih. Wa bazalahu li ahli kurbah. Apa ya? Bisa tahu? Bazala. Lupa saya. Pakai zal. Terus ya, dikit lagi. Wasohibu fil khalwah. Oh, ini tentang ilmu ya. Jadi ilmu itu untuk keluarga, Pak, itu menjadi teman, sahabat. Terus kemudian wasahib fil khulwah, dia fil khulwah, dia menjadi teman dalam kesepian. Itu ilmu. Menjadi teman dalam kesepian. Tapi orang yang ngerti ilmu, kalau nggak punya ilmu ya udah nggak ada HP, di penjara, ya kesepian. Tapi kalau orang yang punya ilmu, Pak, kreatif tuh. Arang. Banyak orang yang di penjara, keluar dari penjara, banyak tulisannya banyak. Ya, arang buku. Ternyata mereka, orang yang berilmu tuh nggak ada sepinya. Saya kadang, bukan saya termasuk orang yang berilmu, tapi saya membandingkan dengan istri saya begitu. Misalnya, saya sibuk dengan ilmu, ya ketika nggak ada HP, nggak ada apa, ya yang jadi mainannya kitab, apa komputer, apa gitu ya. Tapi kalau istri, misalnya nggak ada apa, ya udah tiduran gitu, atau ke dapur. Gitu. Apalagi, ya begitu. Apalagi kalau di penjara misalnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Makanya ada kisah yang menarik, Pak. Ini sebagai closing statement ya. Ini masih ada paragraf yang lainnya. Kita lanjutkan nanti di apa namanya di pertemuan yang akan datang. Jadi waktu itu Imam Ahmad dapat kabar dari Imam Syafi'i, nanti saya mau berkunjung ke rumahmu. Ya kapan-kapan nanti dikabari deh. Nah, kabar itu terdengar oleh anaknya. Anaknya sih perempuan, tapi anak ini ngefan kepada Imam Syafi'i yang sering diceritakan oleh Imam Ahmad. Ngefan kebaikannya, kewiraiannya, keilmuannya. Imam Syafi'i itu luar biasa di mata anaknya Imam Ahmad. Sehingga ketika mendengar Imam Syafi'i mau berkunjung ke rumahnya sudah bangga banget. Nah, begitu tiba waktunya Imam Syafi'i berkunjung, ya sangat dimuliakan, dihormati, disiapkan makan, minum yang nggak biasanya, disiapkan tempat tidur, barangkali mau nginep, ternyata nginep. Ternyata nginep. Ya saya mau nginep saja, ya Ustadz Ahmad, gitulah, menghormati murid yang sebutan Ustadz. Monggo, kalau orang Jawa mah. Monggo, ini bantalnya. Nah, penasaran lagi anaknya tuh. Coba apa yang dilakukan oleh ulama sekali berimam Syafi'i di malam hari. Ternyata pas sepanjang malam tuh Imam Syafi'i nggak sholat, nggak zikir, terlentang mulu. Iya, terlentang mulu, terlentang terus sampai pagi itu, sampai subuh. Sementara Imam Ahmad dan anaknya sholat terus. Ya, sholat mutlak yang jadi kebebasan melaksanakan berapa rakaat saja. Kalau malam hari setelah bangun tidur namanya tahajud. Kalau sebelum tidur atau belum tidur ya disebutnya qiyamul lail. Pagi-pagi kecewa anaknya ini. Masa ulama nggak sholat malam, malah terlentang mulu kerjaannya. Ulama apaan katanya. Gitu.
Ternyata setelah pagi menjelang mau pulang, beliau menyampaikan terima kasih kepada Imam Ahmad. Terima kasih Tuan Ahmad, saya telah dijamu, telah disiapkan tempat. Masya Allah, berkah sekali nih rumahmu, katanya. Kenapa Tuan? Saya luar biasa. Semalam itu saya punya masalah 100, langsung ketemu jawabannya 100. Tuh Pak, tuh orang berilmu kan begitu, mainnya di sini ya, walaupun nggak begini, mainnya di sini, otak-atik. Tuh makanya ilmu itu jadi tempat, jadi teman saat kholwat, saat kesepian. Makanya ayo tambah ilmunya terus, ya, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Ya enggak, jangan jadi target. Kalau jadi target kecewa. Kecewa Pak, banyak orang kecewa karena punya target. Ya, saya kok nggak pinter-pinter sih, padahal saya pengennya tahun ini tuh targetnya bisa nahu, bisa sorob. Kecewa pasti nggak ngaji lagi. Ya kan begitu ya. Katanya zikir bisa khusyuk, bisa kok sampai sekarang zikir nggak khusyuk. Udah deh, misalnya gitu. Karena punya target. Padahal proses itu adalah punya nilai sendiri daripada tujuannya. Maka diperhatikan proses itu, jangan diabaikan. Datangnya kita ke tempat ini proses, ya. Apalagi meninggalkan keluarga proses, itu dinilai Pak. Jangan ya nggak ada artinya ngaji mulu, begini mulu, itu salah. Yang seperti itu namanya putus asa. Rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja deh. Barangkali ada yang mau tanyakan? Ada? Cukup? Alhamdulillah, berarti paham ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh, memberikan taufik hidayah selalu agar kita selalu berada di jalan yang benar, diberikan kemampuan untuk selalu taat pada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta diberikan tambahan kecintaan kepada amalan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tiap hari, tiap bulan, tiap tahun bertambah kebaikannya hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa idh bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.